Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Musa Arsyad dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Ingin menunaikan tugas dari mata kuliah Tafsir Maqasidi, yaitu tugas ujian tengah semester yang diampu oleh Ustadz Mukhrid Situki. Di sini saya akan membahas tentang syarat-syarat mufassir tafsir maqasidi, yang mana tema ini telah saya presentasikan sebelumnya. Jadi syarat-syarat tafsir maqasidi ini saya temui di buku maupun di referensi-referensi lain seperti di Google. Ada 8 syarat, yaitu menurut perspektif Dr. Abdul Mustaqim. Langsung saja yang pertama, yaitu pemahaman dalam berbahasa Arab. Jadi bahasa Arab ini adalah yang paling penting untuk atau sebagai alat untuk kita menafsirkan Al-Quran. Karena Al-Quran itu sendiri menggunakan bahasa Arab. Nah, di dalam bahasa Arab ini, dalam kita bisa menguasai ilmu bahasa Arab, dalam ilmu bahasa Arab ini ada lagi bagian-bagian yang lain, seperti ilmu nahwu, ilmu sorob, dan ilmu balaghah. Nah, saya akan menjelaskan ilmu nahwu itu apa, ilmu sorob itu apa, dan ilmu balaghah itu apa. Tapi hanya secara singkat. Jadi ilmu nahwu itu adalah ilmu untuk mempelajari prinsip-prinsip mengenali kalimat dalam bahasa Arab. Ilmu nahwu itu ilmu nahwu sendiri menunjukkan kepada kita bagaimana cara untuk menggabungkan kata benda atau isim, menggabungkan kata kerja, menggabungkan huruf untuk membentuk kalimat yang bermanfaat atau jumlah mufidah. Juga ilmu nahwu ini untuk mengetahui keadaan i'rab atau huruf akhir dari sebuah kata. Itu adalah ilmu nahwu. Kemudian ilmu sorob. Ilmu sorob ini dalam bahasa Arab adalah ilmu yang mempelajari keindahan bahasa. Jadi ilmu ini dibagi menjadi ilmu sorob. Afwan. Ilmu sorob adalah induk dari segala ilmu. Jadi sebelum kita mempelajari ilmu nahwu, terlebih dahulu mempelajari ilmu sorofnya. Ilmu sorof adalah ilmu yang mempelajari akar kata dalam bahasa Arab. Abdul Hamid dan Abdullah dalam bukunya Durus Fisyar Ilm As-Sorof lil Mubtadin mengungkapkan bahwa sorof adalah kaidah-kaidah untuk mengetahui struktur kata secara lafaz dan makna. Jadi ilmu sorof lebih banyak membahas berbagai kata dari sisi tasrif, kemudian i'lal, kemudian idgham, dan pergantian huruf. Itulah ilmu sorof. Bahkan di dalam kitab Muqaddimah kitab Al-Qawaid As-Sorofiyah,
ada itu di awal-awal kitab itu dituliskan oleh penulis yang artinya ketahuilah bahwa sorof adalah induk dari segala ilmu dan nahwu adalah ayahnya. Jadi usahakan sebelum kita mempelajari ilmu nahwu, terlebih dahulu kita mempelajari ilmu sorofnya. Karena ilmu sorof itu induk segala ilmu. Kemudian ada ilmu balaghah. Ilmu balaghah ini adalah ilmu untuk mempelajari keindahan bahasa serta cara menyampaikan makna dengan efektif dan penuh seni. Nah, itu ilmu balaghah. Dalam ilmu balaghah dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada ilmu ma'ani, yang kedua ilmu bayan, dan yang kedua ilmu badi. Jadi ilmu ma'ani itu adalah ilmu yang menyesuaikan makna dan struktur kalimat. Itu ilmu ma'ani. Kalau ilmu badi adalah keindahan gaya bahasa dan kesan estetis. Itu ilmu badi. Saya kurang paham kalau ilmu-ilmu balaghah ini karena saya belum pernah mempelajari. Mungkin saya menjelaskan hanya penjelasan tentang ilmu balaghah. Jadi di dalam ilmu balaghah ini ada 3 cabangnya lagi. Jadi dibagi 3 pokok. 3 cabang ilmu balaghah. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu tentang asbabun nuzul. Jadi sebelum kita menafsirkan Al-Quran atau kita sebagai seorang mufasir, tentu kita harus mengetahui sebab-sebab turun ayat tersebut agar tidak bisa menyalah tafsirkan sebuah ayat tersebut. Jadi asbabun nuzul ini adalah ilmu untuk asbabun nuzul ini adalah untuk kita bisa memahami ayat-ayat Al-Quran. Imam Suyuti dalam bukunya Asbabun Nuzul menjelaskan, ilmu asbabun nuzul merupakan rangkaian peristiwa berdasarkan riwayat para sahabat dan tabi'in serta penukilan Al-Quran dan As-Sunnah. Contoh asbabun nuzul nih. Dalam surat Ad-Dukhan ayat 10, saya mengambil dari Ad-Dukhan ayat 10, kemudian ayat 15, kemudian ayat 16. Di ayat 10 surat Ad-Dukhan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fartakib yauma ta'tis samaa'u bidukhanin mubin." Yang artinya, maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas. Quran surat Ad-Dukhan ayat 10. Kemudian ayat 15, "Inna kashiful adabi qalilan innakum a'idun." Ini contoh asbabun nuzul ya. Yang artinya, sungguh kalau kami melenyapkan azab itu sedikit saja, tentu kamu akan kembali ingkar. Quran surat Ad-Dukhan ayat 15. Nah, kemudian ayat 16, "Yauma batsyatal kubura inna mutakimun." Artinya, ingatlah pada hari ketika kami menghantam mereka dengan keras, kami pasti memberi balasan. Quran surat Ad-Dukhan ayat 16. Jadi dalam ketiga ayat tersebut, asbabun nuzul yang terjadi pada asbabun nuzul ketiga ayat tersebut adalah terjadi pada saat kaum Quraisy durhaka kepada Nabi SAW. Jadi Nabi berdoa agar kaum Quraisy ini mendapatkan kelaparan sebagaimana pernah terjadi pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan penderitaan kepada kaum Quraisy sehingga turunlah ayat yang tadi, ayat yang pertama, ayat ke-10. Yang bunyinya, "Fartakib yauma ta'tis samaa'u bidukhanin mubin." Kemudian
para kaum Quraisy ini menghadapi Nabi setelah tertimpa penderitaan. Kaum Quraisy ini menghadap Nabi untuk meminta bantuan. Lalu Rasulullah SAW berdoa kepada Tuhan untuk diturunkan hujan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan dan turunlah surat Ad-Dukhan ayat 15 yang bunyinya inna kashiful adabi qalilan innakum aidun, yang artinya sungguh kami melenyapkan azab itu sedikit saja, tentu kamu akan kembali ingkar. Nah, kan? Kemudian setelah ditimpa penderitaan, kemudian diangkat lagi penderitaannya, mendapat nikmat Allah kan, mereka kembali sesat dan durhaka. Kaum Quraisy ini emang sifatnya begitu, dikasih enak, dikasih hati minta jantung. Kemudian setelah dikasih penderitaan, terus dikasih nikmat, terus dia ingkar lagi, mereka kembali sesat dan durhaka lagi, maka turunlah ayat ke-16 yang bunyinya yauma nabatishul batishatul kubra inna mutakimun. Jadi barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.